Oke, hari ini kita ada di farm 1. Saya ingin update tentang proses inbreeding. Jadi saya ingin menjelaskan tentang proses inbreeding. Jadi sebelumnya saya memijah koi ini sekitar kurang lebih 1,5 sampai 2 bulan yang lalu lah. Jenisnya ada Kohaku, Kujaku, Showa juga ada, campur lah. Dan ada satu indukan yang mempunyai keturunan yang sama, atau indukan jantan atau betina sebelumnya itu sama, satu bapak dan satu ibu. Nah, jadi di sini saya ingin membahas tentang proses inbreedingnya ini, kelemahan dari proses inbreeding. Nah, ini saya pisahkan, jadi ini grade B-nya dan ini grade A-nya. Ini grade A-nya ada di sini. Jadi untuk perkawinan inbreeding atau perkawinan satu kerabat ya, itu akan menghasilkan ikan yang homozigositas atau homozigot. Nah, jadi ikan yang homozigot ini dapat menurunkan kualitas dari miliki individu homozigositas. Ini dapat ikannya ini dapat lemah gitulah, bisa diibaratkan seperti itu. Dan juga ikan ini ikan yang kita lakukan dalam proses inbreeding ini juga dapat lemah dalam kondisi lingkungan yang berubah-ubah. Nah, untuk proses inbreeding ini biasanya dialami oleh para petani yang tidak mengerti, yang kurang paham lah tentang proses inbreeding dan perkawinan sekerabat dalam ikan ya. Karena itu proses seleksi ikan itu, induk ikan itu sangatlah penting. Jadi untuk kawin silang dalam sekerabat ya, itu akan membuat kualitas telur, pertumbuhan, dan kualitas ikan itu akan menurun. Nah, jadi saya ingin menunjukkan di sini di farm 1, ingin menunjukkan gimana sih ikan yang memiliki penurunan kualitas dari segi postur tubuhnya dan lain-lain. Nah, jadi sebelumnya tadi sudah saya ceritakan, saya memijah koi kurang lebih 2 bulan yang lalu lah. Ikan koi jenis Kohaku, Kujaku tadi yang seperti saya sebutkan. Untuk indukannya itu super size-nya besar-besar, kurang lebih 50 sentian untuk size-nya. Untuk campur-campur itu, waktu itu saya campur-campur karena indukannya juga nggak banyak, saya campur-campur, dan ada sepasang indukan yang satu kerabat. Nah, di sini saya ingin memperlihatkan tentang hasil anakannya. Nah, anakannya kan bisa kita lihat tadi, di situ sudah saya pisahkan grade A dan grade B-nya. Dan di sini saya ingin memberitahu tentang lebih dalam apa sih kelemahan dan dampak dari proses inbreeding. Nah, di sini saya sudah siapkan ikannya nih. Nah, jadi tadi saya ambil beberapa ikan yang kualitasnya menurun karena proses inbreeding. Jadi ini ada ikan salah satu beberapa lah. Jadi dalam proses inbreeding, ikan yang dihasilkan itu kebanyakan cacat atau pertumbuhannya melambat, atau kuntet apa ya bahasa ininya, pertumbuhannya kerdil. Nah, jadi untuk yang kerdil ada di kolam tadi, belum saya ambil. Dan ini cacat dia di bagian ekor ya, di bagian dekat pangkal ekornya dia cacat naik ke atas. Ini ada banyak sih, lumayan banyak. Ada yang, kalau ini yang saya perlihatkan ini postur tubuh bagian belakang ya. Dan di kolam masih ada yang bagian depannya juga cacat, seperti di bagian mulutnya nih. Di bagian mulutnya yang ada di kolam itu agak seperti sumbing gitulah.
seperti sumbing, dan banyak lagi. Ada yang badannya keroak seperti keroak gitu, dan lain-lain. Nah, untuk proses inbreeding ini kurang bagus dilakukan karena dapat merusak dan menurunkan kualitas dari si ikan. Kalau bisa, ketika kita melakukan proses pemijahan, ikan yang akan kita gunakan untuk indukan yang kita gunakan itu kita seleksi terlebih dahulu dari mana sih induk ini berasal, dan kalau bisa yang memiliki kekerabatan itu yang jauh. Misalkan kita dapatkan ikan ini dari Blitar, misalkan koi. Untuk koi kan banyak dari Blitar. Nah, kita ambil indukan betina dari Blitar dan kita ambil indukan jantan dari daerah lain, atau dari misalkan dari Lampung, lokalan Lampung dan lokalan Blitar, seperti itu. Nah, itu bisa kita gunakan untuk memperbaiki kualitas dari genetik si ikan tadi ya, untuk menghindari proses pemijahan sekerabat seperti itu. Nah, untuk inbreeding juga itu proses-proses dalam seleksi ikan itu banyak ya. Ada proses inbreeding, ada proses crossbreeding, dan masih banyak lainnya. Line breeding juga ada. Kalau untuk proses crossbreeding itu perkawinan yang tertutup. Kalau untuk proses line breeding itu adalah perkawinan atau satu jalur perkawinan kekeluargaan yang bertujuan untuk meningkatkan sifat-sifat dari si ikan, seperti itu. Misalkan seperti meningkatkan genetik dari si indukan awalnya, seperti itu, untuk menurunkan kepada yang akan kita pijahkan atau larva-larva yang kita pijahkan. Misalkan genetik dari si ikan, misalkan koi ya, koi yang kita inginkan, misalkan prosesnya yang kita pengen ini ikan ini bentuknya kayak si bapaknya atau si ibunya, seperti itu. Jadi genetiknya kita turunkan lah, seperti itu, ke anaknya, seperti itu. Dan untuk proses proses inbreeding ini biasanya banyak terjadi pada pemijahan ikan lele, karena para petani lele itu kurang begitu paham ya, kurang begitu paham tentang adanya proses inbreeding. Jadi biasanya di lele, gurame, banyaknya di ikan ikan air tawar untuk konsumsi lah, itu banyak. Padahal kalau misalkan kita memijahkan dengan genetik yang memiliki kekerabatan yang jauh, itu bisa meningkatkan pertumbuhan dari si ikan tersebut dan memiliki kualitas yang bagus. Nah, di sini juga saya ingin memperlihatkan tentang ikan gurame dalam pemijahan sebelumnya, yaitu dia juga sekerabat. Nah, jadi ini saya lihatkan untuk anaknya. Tapi sekarang udah sekitar kurang lebih ukurannya sekitar 4 jarian lah. Nah, gurame ini untuk daya tahan tubuh terhadap perubahan lingkungan itu sangat kurang sekali. Dia tidak bisa beradaptasi secara maksimal. Jadi ikan ini selalu sakit lah, seperti itu, banyak penyakitnya. Nah, ini saya perlihatkan ada di kolam nomor 5 ini saya lihatkan. Nah, itu contohnya tuh. Jadi ikan ini mengalami kalau misalkan ada perubahan lingkungan, dia ini selalu sakit nih, seperti ini. Dia kurang bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dan untuk pertumbuhannya juga nih udah sekitar kurang lebih umur 5 bulanan lah, lebih sekitar 7-8 bulan kalau nggak salah. Dan seharusnya ikan ukuran 7-8 bulan itu sudah kurang lebih bobotnya sekitar di atas 500 gram lah. Ini bobotnya masih sekitar 200-300 graman. Bisa dibilang kuntet lah. Nah, dan ini juga
Ini juga koi yang apa namanya saya pijahkan kurang lebih 2 bulan kan berbeda tuh dengan yang di depan tadi karena sudah saya pilihkan. Ini rejekannya, ini kualitasnya sangat menurun dan dia bantat atau tidak berkembang dengan baik ya, kerdil bisa dibilang. Ini seharusnya untuk koi normal umur 2 sampai kurang lebih 2 bulan itu ukurannya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 cm lah. Ini ukurannya masih sekitar 4 cm-an. Jadi sangat kuntet ikannya. Untuk pertumbuhannya terganggu karena proses inbreeding tadi. Jadi seperti itu. Jadi untuk kalau bisa ya untuk para petani, misalkan ada indukan lele, diusahakan tidak tidak memijahkan secara inbreeding karena dapat menurunkan kualitas dari si ikan. Nah, biasanya kan terjadi penyakit dan lain-lain, kegagalan dalam misalkan pendederannya, itu biasanya kebanyakan sih disebabkan karena proses inbreeding. Jadi si larva lele atau gurame itu tidak kurang tahan terhadap perubahan suhu dan lain-lain pada lingkungan si ikan tersebut. Nah, kalau bisa kita hindari proses pemijahan sekerabat atau proses inbreeding, itu sih mungkin. Oke, gitu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.